Kuman berkunjung ke rumah teman. Halo, selamat malam teman Kuman. Malam hari ini kita bertemu lagi. Sebenarnya kita ketemunya tiap Jumat jam 10 ya. Cuma aku tag videonya biasanya malam-malam. Nah, hari ini kita bertemu lagi bersama dengan temanku. Wah, sebenarnya agak ini juga dipanggil teman, tapi ya beliau ini apa ya? Salah seorang petinggi di gerejaku. Ada lu gini ngisar. Beliau ini sangat petinggi gereja tapi sangat santai banget pokoknya. Panutan kita semua. Amin. Oke teman-teman, tak kenalkan dulu temanku pada malam hari ini. Dia adalah, aku kasih ya nama lengkapnya dulu ya. Beliau ini adalah Pendeta Yafet Christian Hadi. Selamat malam Pak Pendeta. Sugeng dalu Mas Andi, selamat malam. Teman-teman, ini adalah Bapak Pendeta di gerejaku. Tapi memang beliau ini usianya masih muda. Masih tuaan saya setahun. Mosok. Nggih. Jenengan pinten? Saya 92. Oh iya bener. Iya. Masih tuaan saya setahun. Ya, betul. Tapi beliau sudah dipanggil Bapak. Saya masih dipanggil Mas kadang-kadang. Pindah kita tua. Iya, saya masih dipanggil Mas karena saya sering ini sama pemuda, sama anak-anak, jadi bergaul dengan masih dipanggil Mas. Tapi beliau ini sudah dipanggil Bapak. Nah, aku panggil Mas Yafet aja ya, karena biasanya kami tidak dalam sedang posisi rapat gereja atau sedang dalam forum yang resmi di gereja, jadi kami santai. Jadi kami di gereja ini teman-teman, bukan di rumahnya Mas Yafet. Tapi memang hampir 60%, 65%, 70% kehidupan Mas Yafet ini di sini. Jadi ini hitungannya rumah keduanya. Betul, hampir 70% sering di gereja. Ya walaupun tidak nginep di gereja, tapi kegiatannya banyak di gereja. Ya. Sebenarnya lagi kita belum lama ya Mas ya ketemunya. Belum dibilang. Belum. 2019 atau 2018 saya sebenarnya sudah perkenalan khotbah di bulan Oktober. Tetapi kalau intens bertemunya dengan Mas Andi memang baru 2019 awal. Ya. Betul. Jadi baru banget kenalannya karena memang Mas baru menjadi pendeta ya Mas ya. Resmi jadi pendetanya belum begitu lama. Belum 1 tahun, masih jalan 1 tahun. Ya. Nah, sering ngobrol bareng, sering dolan bareng, sering jajan bareng. Nah. Jajan bareng. Sering jajan bareng. Terus ya biasanya hampir setiap minggu sekali ketemu di gereja, minimal pas ibadah. Selain itu kalau ada kegiatan-kegiatan lain itu pasti ketemu. Nah, kali ini Nek Mas Yafet itu termasuk pendeta termuda nggak di lingkup Jadi di gereja itu ada gereja, terus ada level atasnya lagi klasis namanya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman Kuman, ayolah yang mau belajar. Belajar untuk enggak ya. Nah, jadi ada di level yang lebih atasnya itu kayak organisasi perkumpulan gereja-gereja, yaitu namanya klasis. Nah, Mas Yafet ini di yang Yogyakarta Selatan paling muda enggak? Kebetulan iya Mas. Iya. Paling muda ya. Paling muda di klasis Yogyakarta Selatan. Betul. Mungkin kalau di yang lebih lagi masih ada yang lebih muda ya? Ada. Teman saya tuh malah ada yang jauh lebih muda dari saya. Selisih 4 tahun ada. Sudah jadi pendeta. Sudah jadi pendeta? Ya, bahwa saya 4 tahun sudah jadi pendeta. Ya. Betul. Nah, tadi kami habis latihan bakar. Makan roti bakar, betul. Tadi kami habis persiapan buat perayaan Natal karena ini sudah di bulan Desember. Nah, kita mulai
tanya-tanya nih Mas. Iya. Kayak apa ya, ngobrol itu sebenarnya nanti yang tanya nih. Berhubung momen Desember itu ada momen Natal yang Mas Yafet ini enggak berkesan enggak? Sebelum menjadi pendeta Atau pokoknya selama Natal gitu ya, keseluruhan gitu Iya, ya. Kalau Natal setiap tahun ya pasti gitu-gitu aja ya Mas. Hanya mungkin kemasan di setiap tahunnya yang berbeda. Artinya kemasannya itu kalau dulu kan masih dengan keluarga, dengan teman-teman di gereja yang tempat asal saya kan dari GKJ Tanjung Tirto. Iya, betul. Nah, kalau kesibukannya itu sama, hanya kemasan dalam menghayati dan menjalani itu bahasanya rohani siapa? Menghayati dan itu pendiam. Itu kemasannya memang agak berbeda. Iya. Tapi ini enggak Mas, jenengan rindu enggak Mas? Aku terus terang rindu masa di mana Natal ketika aku masih anak-anak. Itu ketika kita benar-benar enggak mikirin segala sesuatu. Kita menjadi kita hanya sebagai menikmati. Nah, betul itu. Menikmat acara. Betul. Aku sering ingin menghadirkan seperti itu tapi apa ya? Kayak bener sih. Tapi aku terus terang merindukan momen Natal yang benar-benar seperti itu ya. Tapi kayaknya ya nggak mungkin kita kita ini sudah larut di dalam kesibukannya dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala biasa kerempongan Natal lah pokoknya. Apalagi beliau ini kan nanti kurang santai Mas beliau. Apalagi Mas Yafet ini jadwal Desember mesti banget. Padahal merayat. Pengennya cuti. Tapi nanti diprotes. Tidak boleh. Iya. Terus sebentar lagi Natal. Ini sekalian ngasih tahu mungkin ke teman-teman kemarin yang tidak beragama seperti kami mungkin. Jadi di masa Natal itu sebelum Natal kita ada namanya apa Mas? Masa Advent. Ya. Jadi itu berapa minggu sih Mas? Sekitar 4 minggu. Iya, 4 mingguan. Itu masa Advent itu Advent artinya itu adalah masa penantian. Ya, menanti. Kita menanti kehadiran Tuhan Yesus yang hadir ke dunia ini. Iya. Jadi itu ada masa itu teman-teman. Jadi kita ini mungkin minggu ini di video ini tayang itu kita baru masuk ke minggu pertama. Ya. Minggu pertama masa Advent. Berhubung minggu ini minggu pertama Advent, makanya baju saya warnanya ungu. Rapi sekali ya, sebenarnya sangat berbeda jauh dengan saya. Tapi kalau di gereja itu ada warna-warna ya Mas ya? Ya, warna-warna liturgi Mas. Nah, itu sebutannya. Apa aja Mas? Jadi di setiap warna-warna liturgi itu ada penggambaran dari setiap warnanya. Kalau Mas dikasih info Mas. Kalau warna ungu kan masa Advent ini, masa penantian ya, ini. Masa penantian, masa Advent ungu, dan juga nanti di masa Prapaskah namanya. Itu juga warna ungu. Tapi maknanya sama. Ungu di masa Advent dan ungu di masa Paskah beda makna atau sama-sama dalam rangka penantian? Kalau di Paskah itu kan menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus. Jadi beda makna Mas. Beda makna. Beda makna, ya. Jadi warna ungu menyimbolkan dua hal. Jadi dua hal berbeda. Karena warna ungu ya Mas ya. Agak bukan meningkat-ningkat, cuma agak tinggi ya apa namanya? Iya enggak sih? Dibanding yang warna-warna yang lain. Karena di situ ada dua masa, katakanlah. Advent kan adalah kebahagiaan sukacita. Sedangkan Prapaskah kan menghayati kesengsaraan. Iya. Nah, itu kan dua momen yang sangat berbeda. Iya. Dan makanya kenapa kok bisa juga dikatakan spesial walaupun semua warna liturgi sebenarnya sama, agak sedikit lebih betul. Spesial karena kan katanya ungu kan warna kebesaran seorang raja. Ya. Jadi kan ketika lahir Yesus sama ketika
pengorbanan Yesus kan sangat berharga banget itu loh Mas. Jadi dimaknai itu. Terus ada lagi warna apa lagi Mas? Ungu, ada putih. Nah, putih minggu biasa. Enggak, kalau minggu biasa itu malah hijau. Oh, hijau. Nah, putih apa Mas? Kalau putih itu melambangkan kesucian Mas. Jadi putih seperti kemarin hari Minggu yang kemarin kan ada Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Ya, itu warnanya putih. Untuk ya, insidental ya? Ya. Terus Minggu Paskahnya juga putih. Pas Kamis putihnya. Ya, betul. Kamis gitu. Putih, Minggu Paskah kan. Ya, begitu. Ya. Lalu ada lagi warna merah. Merah apa Mas? Merah itu simbol keberanian. Saya merah kan keberanian ya. Menghayati Roh Kudus. Ya, yang dicurahkan di dalam hati dan kehidupan manusia. Begitu warna merah. Lalu ada lagi putih, hijau. Nah, hijau belum ya. Hijau. Kalau hijau itu ini adalah warna liturgi yang paling panjang, Mas. Hampir sepanjang tahun. Hampir sepanjang tahun. Ya. Kalau warna ungu, putih, merah itu bisa dihitung, tapi kalau hijau ya tetap bisa dihitung sih. Hanya masanya, durasinya lebih lama. Itu memiliki arti perjuangan. Hidup penuh perjuangan. Iya. Hijau perjuangan. Nah. Ya. Wah, sebenarnya banyak hal yang mau bicarakan itu. Besok kita bikin segmen khusus aja Mas. Kita boleh. Ngobrol pendeta sambil edukasi. Wah, edukasi keren. Besok kontenku penuh makna itu. Enggak cuma ngobrol-ngobrol belaka. Nanti kita ini ya Mas ya. Iya. Boleh. Kita bisa agendakan. Sambil jajan. Betul. Itu adalah kunci dari segalanya. Oke, Mas Jafet ini lahir sebenarnya ini ya Mas, kita ngomongin keluargamu sebentar. Oh iya. Lahir dan besar di lingkungan gereja juga. Betul. Karena gereja. Bapaknya Mas Jafet ini adalah seorang koster gereja. Koster itu bukan bersih-bersih gitu aja lah bahasa kasarannya. Ya. Tapi ya pegawai gereja, pelayan di gereja yang mempunyai tugas untuk menjaga kebersihan terus sarana ya nggak sih Mas? Ya cuma sekedar sekedar merawat aja, membersihkan, nyapu. Jadi gitu. Orang tuanya Mas Jafet itu bekerja di lingkungan gereja dan tinggalnya juga di lingkungan gereja. Karena ada koster yang tinggalnya nggak di gereja juga. Ya. Cuma tinggalnya di lingkungan gereja. Ibunya beliau ini jualan lotek. Mas Adi sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana. Sama Mas Wahyu itu. Mas Wahyu iseng-iseng siang. Yang pernah ngonten juga itu ya? Iya, tapi belum tayang. Waduh, belum tayang, masih tersimpan. Karena kenapa ya waktu itu? Pokoknya masih kesimpan aja. Sesuatu. Enggak. Karena kan itu momennya ini Mas. Momennya pas sebelum Mas Jafet pemilihan. Jadi kan ada masa ini Mas Jafet sebelum pemilihan itu yang dulu pernah dikatakan ini nanti akan jadi sejarah itu kan yang mau ditayangkan itu. Saya itu menunggu loh. Enggak tayang-tayang. Ya itulah kami banyak agenda tapi sedikit realisasi. Ya kalau emang niat-niat banget bisa realisasi, cuma kadang itu ya kayak gitu lah. Waktu itu momennya kami pas main ke tempatnya Mas Jafet itu sebelum Mas Jafet kayak kan dulu ada voting juga tuh Mas, setuju atau enggak setuju? Ya, betul. Setuju atau enggak setuju. Pilihan. Walaupun Mas Jafet ini calon tunggal, tapi sebenarnya dulu ada 3, cuma yang 2 nggak tahu kenapa sih, karena itu intern majelis juga jadi tinggal Mas Jafet dan masih diperlakukan voting untuk setuju atau enggak setuju ya. Dan akhirnya banyak yang setuju. Terus proses baru bulan Juli kemarin teman-teman Mas Jafet resmi menyandang titel PDT di depannya pendeta. Juni apa Juni Mas? 1 Juni. 1 Juni ya. Oke, sorry salah. Kacak sensasi. Oke, terus Mas Jafet ini kecil di Merbah ya Mas ya aslinya. Kecamatannya Merbah. Betul. Dan di lokasi di sekitar di area gereja di lingkungan gereja
GKJ Tanjung Tirto. Ya. Terus waktu orientasi di sini baru pindah ke sini, terus pokoknya berproses di sini dan akhirnya sah menjadi pendeta di sini. Ya, terus siap menghadapi tantangan. Ya begitulah. Nek dulu Mas Yafet SD di sekitar sana juga? Ya, di sekitaran dekat dengan rumah dinas. Oh ya, SD berarti di sana, dekat di sana. SMP di sana juga? Ya, masih. SMA-nya agak jauh ini. Bukan SMA Mas, SMK. Oh SMK, ya maksudnya setara itu. Ya, agak jauh ke kota ya Mas ya. Ya, itu ada cerita lucunya Mas. Kenapa itu? Wah ini. Wah, dong cerita yang lucu. Jadi kenapa kok akhirnya terdampar di SMK? Tadinya kan ngedrill itu? Ngedrill, kepengin pokoknya harus masuk di SMA itu loh. Negeri pada waktu itu. Ya. Niatnya ke SMA negeri A. Tetapi orang tua saya pada waktu itu sudah mengukur ini nggak bisa masuk. Secara nilai kan di ranking Mas. Nah itu terus. Waktu itu nggak tes ya Mas ya? Nggak, pakai NEM. Iya. Ya itu masih NEM aja. Masih NEM terus orang tua sudah wanti-wanti untuk mencabut aja karena memang peluangnya sangat sedikit dan tipis sekali, tapi saya nekat. Akhirnya masuk cadangan nomor 2. Dan pada akhirnya detik-detik pengumuman itu ada yang mengundurkan diri yang harusnya sudah lolos. Otomatis yang menggantikan adalah cadangan nomor 1. Ya. Nah, saya kan naik di cadangan nomor 1. Kok nggak ada yang mengundurkan diri lagi? Doanya jelek ya berarti. mundur, ayo. Dan pada akhirnya mau tidak mau kalau sudah nggak keterima di negeri kan berarti harus ke swasta. Ya. Nah, akhirnya di SMK swasta itu. Pengen tahu jurusannya nggak Mas? Aku kayaknya pernah denger. Iya. Nek nggak salah manajemen apa? Lah yang belum tayang itu. Pernah kok? Pernah. Akuntansi apa manajemen? Akuntansi. Akuntansi. Ya. Jadi bisa dikatakan ilmunya sangat berbeda jauh. Nah. Banting setirnya terlalu jauh pemirsa. Oke, SMK Akuntansi di Jogja. Ya, betul. SMK mana? Bob Kri 1 Yogyakarta. Bosa. Ya. Pojok bundaran. Ya. Sebelahnya tukang bakso. Berarti Bosa juga ya? Bosa, SMK. SMK Bosa Bosa. Jurusan akuntansi. Ya. Kemudian banting setir, baru kuliah udah banting setir. Ya. Lulus SMK itu kan 2012. Ya. Mencicipi dunia kerja lah. Oh, kerja dulu selama 1 tahun. Ikut orang di Jalan Wates. Wah, lumayan juga. Gamping ya 1 tahun. Tetapi ngapain tuh Mas? Nah, kerja di toko Mas. Oh, Toko menjual alat-alat kerajinan. Apapun itu, kerajinan tas, sepatu, gitu. Pada waktu kerja itu tidak kepikiran untuk mau kuliah kependetaan. Tetapi pada waktu saya mau keluar kerja kan otomatis harus bilang secara baik-baik dengan bosnya. Saya bilangnya alasannya yang saya pakai mau kuliah kependetaan padahal belum ada niatan ke sana. Itu Mas, azab berarti ada azab. Azab akhirnya sudah ya alasan, tetapi dilalai kok ya ada jalan ke sana, mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan kesempatan untuk sekolah di kependetaan di STAK Marturia Yogyakarta. Ya. STAK Marturia Yogyakarta. Kuliah on the track atau enggak Mas? Atau agak offset dikit? Ada offset sedikit ya Mas. Karena memang pada waktu itu kuliah kependetaan itu memang bukan keinginan dalam diri saya. Jadi ada dorongan dari pihak lain yang mendorong saya. Jenengan kok bisa masuk kuliah pendeta itu gimana ini? Maksudnya kan tadi resign nih, alasannya mau kuliah pendeta. Ya. Lah kok tidak lah
kedadian tenan, kok dilalah kedadian tenan. Jadi di tahun 2013 saya keluar. Jadi 1 tahun setelah lulus SMK. Tadi kan lulus 2012. 2013 saya resign, sudah 1 tahun toh bekerja. Terus saya bingung mau ngapain karena lulusan SMK pada akhirnya serabutan. SMK bisa serabutan. Akhirnya serabutan di tahun 2014. Biasanya itu ada pengumuman kan Mas, papan pengumuman di gereja-gereja itu beasiswa bagi calon mahasiswa yang mau sekolah di jurusan kependetaan. Kalau tadi Mas Andi sempat menyebutkan ada organisasi gereja-gereja namanya Klasis. Lah ini ada organisasi di atasnya Klasis lagi. Organisasi Klasis. Nah, sinode. Yang memberikan beasiswa dari sinode langsung melalui pengumuman itu. Berarti ada beasiswa. akhirnya ya beasiswa. Ada akhirnya pihak luar itu yang mendorong saya mbok coba daftar itu. Yang namanya enggak niat ya, dipaksakan ya, mau berusaha untuk menyenangkan orang yang mendorong itu ya langsung saja mencoba, masih mencoba. Karena yang ikut seleksi kan nggak hanya 1-2 orang Mas, itu banyak ternyata. Ya. Itu pusatnya kantor sinodenya di Salatiga. Ya. Ya. Terus akhirnya lah keterima di situ. Keterima. Langsung Kuliah. keterima. Berarti maksudnya sekali coba langsung keterima ya? Langsung keterima. Langsung Pengumuman Ya. diterima ya. Beasiswa berarti. Beasiswa. Keren. Berarti apa kalau istilahnya not literally niat pengen aku mau jadi pendeta nih gitu, nggak ada niatan. Belum kepikiran Mas. Aku mau kuliah pendeta gitu Enggak ada. Karena tadi dorongan dari orang luar. Ya. Karena memang bukan dari niat hati. Bukan saya tuh pengennya tuh sekolah olahraga Mas. Oh. Karena memang hobi banget olahraga. Ya. Sepak bola, basket, badminton, volley. UNJ berarti. Pengen UNJ. Tapi karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya, dan juga orang tua tidak mengizinkan, pada akhirnya ya agak gelo sih. Ya. Karena kan namanya hobi, cita-cita kan pengen banget toh. Tapi orang tua tidak mengizinkan, ya sudah. Restu orang tuh. Restu. Ketika menjalani kehidupan masa kuliah awal-awal di kependetaan itu, ya berhubung karena bukan niatan hati ya Setengah hati. jadinya ya setengah hati. Jadi modelnya itu kayak orang sekolah tuh berangkat sekolah, pulang sekolah ya udah gitu. Begitu terus setiap hari seperti itu Mas. Tapi kalau di STAK Maturia itu nih Mas, kalau di tempat kerja itu kan, di tempat kerjaku itu kan juga salah satu sekolah kependetaan juga. Ya. Nah itu kan kalau nggak salah tahun pertama, tahun kedua itu harus asrama. Oh. Kalau nggak ya. salah lu ya, Ya. kalau nggak salah. Nah kalau di STAK ya Enggak harus Mas. nggak harus ya. Ya. Berarti langsung. Karena tempat asramanya nggak ada. Saya nggak tahu juga. Kalau nggak salah, saya ingat karena dulu sekali saya sempat pernah bercita-cita jadi pendeta. Wah, kenapa nggak dilanjutkan? Karena kebetulan saya anak tunggal. Oh. Dan apa ya? Kalau nggak salah memang syaratnya harus 1 atau 2 tahun asrama. Iya, jadi orang tua agak keberatan. Saya juga masih, aku nggak pernah ngekos pun aku nggak pernah loh Mas. Jadi dari orang tua terus, jadi aku sendiri juga yakin raya aku. Maksudnya untuk hal itu aja, maksudnya nggak jadi masuk ke pendeta karena hal itu aja, karena harus asrama itu terus nggak usah lah gitu. Mengurungkan niat. Ya, karena terus terang dulu cita-citaku pengen jadi pendeta itu adalah momen memberkati, itu adalah momen yang apa sih ini, yang menurutku kayak memberkati pernikahan, memberkati baptisan itu bagiku itu adalah apa namanya, sesuatu yang wow itu makanya aku pengen itu. Tapi kok jalannya kayak gitu. Akhirnya lah udahlah nggak jadi terus.
gitu. Dulu sempat pernah ingin Kepengen, bercita-cita. Cuma karena pengen memberkati aja. Bisa nggak sih tak ambil pas part itu aja, yang lainnya nggak usah. Nggak usah. Wah, piye angel. Nah kayak gitu. Iya. Oke, terus kalau kuliahnya selesai berarti masuk 2014. 14 atau 13 Mas? 14 masuk. 14 masuk. Normalnya kan 4 tahun, harusnya 18 selesai. Ya kan? Ya, tapi saya baru selesai 19. Jadi saya itu ujian dan wisudanya bareng angkatan 2015 bawah saya. Berarti pas daftar itu belum? 2018 bulan Oktober itu Sudah selesai skripsi? sudah skripsi. Sudah skripsi. Sudah Tapi selesai apa belum? proses menulis. Proses menulis. Terus pada waktu itu terus ada kesempatan itu saya mencoba karena kan memang syaratnya harus itu terus dan akhirnya saya ujian itu bulan apa ya? Lupa saya Mas sudah. Pokoknya dalam waktu setelah perkenalan itu akhirnya lulus. Karena memang syaratnya pada waktu itu harus lulus. Ya. Harus lulus. Oke. Iya. Jadi niat awal enggak, tapi pada akhirnya kecemplung juga. Ya, kecemplung. Tapi kemudian di tengah jalan sudah mulai menikmati ini. Termasuk enggak, maksudnya di tengah jalan kuliahnya gitu. Kayak misalnya kan berarti harus mulai praktek. Ini juga ada praktek khotbah juga tuh. Ya, kalau praktek khotbah itu di tahun keberapa itu Mas? Syaratnya adalah sudah menerima mata kuliah HOMI 2. HOMI itu praktek khotbah. Itu harus sudah menerima mata kuliah HOMI 2. Nah, kan ada HOMI 1, ada HOMI 2. Kalau belum menerima HOMI 2 ya belum dapat ya. Itu saya dapatkan di semester HOMI 2 itu semester 6 kalau enggak semester 7. Jadi sudah menjelang-jelang akhir hayat menjadi mahasiswa. Berarti prakteknya setelah itu dong, setelah hampir setelah semester 7 loh. Kalau praktek di gereja ya, tapi kan kalau untuk mata kuliah HOMI di kampus kan difasilitasi Mas untuk belajar sebelum nanti praktek keluar itu. Ya. Dan yang lebih ngeri ya waktu keluar itu. Ribuan pasang mata, betul Mas. Adrenalinnya sangat berbeda. Iya. Oke. Berarti pada akhirnya terus udah enjoy ya di tengah kuliah. Saat kuliah itu sudah mulai ini. Enjoy-nya itu sudah di semester tengah-tengah Mas. Jadi semester 5 ke belakang. Semester 1 sampai semester 4 ya tadi. lunglap. Iya. Begitu. Oke, nah berarti setelah selesai kuliah langsung ke sini ya Mas ya? Selesai kuliah enggak. Jadi pada waktu itu sempat juga perkenalan di gereja-gereja lain Mas. Oh, jadi sempat mendaftar di gereja lain juga. Ada kesempatan ke sana. Tetapi kehendak Tuhan, saya dituntunnya. Keren. Dituntunnya ke sini sehingga bisa bertemu dengan Mas Sandi. Dan bisa menjadi teman salah satu konten. teman seperjalanan pelayanan. Iya. Dan salah satunya adalah kita sering jajan. Iya. Kita Mas Yafet ini sempat ini ya, apa kayak kalau jujukan kalau tanya misal kayak terakhir aku kemarin nanya apa sih Mas? Yang agak ini murid-murid Tuhan Yesus dapat perbekalan dari mana? Oh iya. Iya. Waktu itu ya. Iya, pernah tanya. Jadi kan aku bingung juga hal kayak gitu. Nah, aku tanyanya ke Mas Yafet ini karena dia literasinya sudah banyak. Saya juga masih belajar, Mas. Terus belajar, jadi nggak ada habisnya. Sama-sama belajar kita. Tapi nek ilmu kan ini ilmu agama ya Mas ya? Ya. Seberapa ini sih Mas? Seberapa berkembangnya sih Mas? Kayak misal
matematika kan kayak gitu terus. Ya. Enggak yang berubah-ubah. Ilmu sosial jelas apa jenis? Jelas sangat apa namanya? Sangat berubahnya tinggi sekali tuh. Iya. Dan ilmu agama itu Kalau ilmu agama kan kayak berarti kalau boleh dibilang bahasanya adalah teologi ya itu. ya teologi kan itu juga ada perubahan Mas. Jadi setiap perkembangan zaman itu pasti ada penyesuaian juga. Dari yang dulu dengan yang hari ini ataupun dengan yang besok kan pasti juga Mesti ada perubahan. Ya, betul. Berarti tetap ya kayak tetap di-upgrade terus Ya, gitu betul, ya. betul, sesuai Betul, ya. kontekstual kehidupan agar bisa lebih mendarat. No. Waduh. Opo kuwi? Nah ini Mas, kan tadi awalnya jenengan nggak enjoy di awal-awal kuliah, terus kemudian enjoy. Nah itu jenengan ketemu sosok panutan gitu nggak sih untuk ini aku jadi pendeta nanti aku mau kayak dia nih. Kalau panutan sendiri nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Hanya justru dorongan itu muncul dari teman pelayanan. Teman pelayanan. Ya, selalu mendorong, memotivasi. Ayo toh. Tak dukung gitu loh. Ya. Terus dari hanya berawal dari perkataan itu kan terus jadi mikir Mas. Masuk iya sih, gitu loh. Masuk iya sih, masuk iya tenan. Ya. Dan ternyata itu dihayati Dugumuli dan akhirnya ya Kejadian. sampai tahap saat ini. Iya, betul. Keren. Akhirnya. Kalau boleh sedikit dibuka, kalau untuk di posisi Mas Yafet sekarang tuh godaannya banyak nggak sih Mas? Godaan dalam hal Dari pribadi sendiri atau dari orang lain? Iya. Pasti itu ada Mas. Apalagi ini kan jenengan orang, boleh dibilang orang di depan lah di gereja, jenengan orang di depan. Ya otomatis kalau orang di depan itu kan harapan mereka, harapan yang melihat saya bisa jadi orang yang dicontoh, diteladani. Otomatis saya harus bertingkah laku, bersikap seperti apa yang mereka harapkan supaya saya bisa dicontoh, diteladani. Nah kadangkala godaan itu munculnya di situ Mas. Ekspektasi orang yang begitu luar biasa tinggi terhadap saya, dan saya nanti takutnya ketika tidak bisa Mengecewakan. akan membuat kecewa orang yang menaruh ekspektasi besar itu. Itu kan juga sudah godaan bagi saya Mas. Itu yang menjadi kepikiran terus ya Mas? Betul. Dan hampir setiap malam. Keren. Selalu ya gitu. Nah, untuk menjadi itu ini Mas ya, rada lagi. Bertentangan nggak dengan sejatinya Mas Yafet itu? Kayak misalnya aku kan seperti itu, jelas itu adalah aku acting. Nggak mungkin nggak. Misalnya aku loh, karena aku kan iya gitu kan. Betul. Nah, untuk seukuran Mas Yafet dan dengan pola hidupnya Mas Yafet yang ini bertentangan nggak? Ya secara Atau emang ya aku dari dulu emang udah kalem. Jadi kalau misalnya untuk ya boleh dibilang kan yang mereka harapkan tuh yang kalem terus on the track terus kayak gitu. Nah itu kalau saya tuh dengan model itu tadi kayaknya bertentangan Mas. Jadi bertentangan ya. Jadi ya kadangkala saya nggak bisa. Karena pada prinsipnya gini Mas. Saya tuh punya pedomannya gini. Kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Betul. Setuju. Memuaskan ekspektasi orang. Setuju. Dan jika kita hanya memikirkan itu, kita akan terjebak akhirnya dan kita tidak bisa berkembang dan mengembangkan diri. Quote of Jadi ya karena bertentangan, bertolak belakang itu akan sangat sulit ya untuk dihayati, dijalani. Tetapi sebisa mungkin do the best. Do the best
sebagaimana umumnya yang semestinya. Oh, Itu meskipun kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Nah, inilah agak melenceng Mas. Sudah keluar dari Mas Jafet ini kan boleh dibilang murah senyum lah. Maksudnya guyang ngopo. Tadi beban. Nah, sama satu lagi yang menjadi apa jenenge? Kekagumanku sama Mas Wahyu. Ya. Itu adalah Mas Jafet iso apal kabeh. Lah wong ukuran saya aja loh. Yang udah di gereja ini sejak Umur berapa? Kan saya di gereja ini sebenarnya enggak yang dari awal-awal juga Mas. Aku iya. awalnya dulu di GKJ Canden. Ya. Di GKJ Canden aku awal-awal SMA itu kok kok temennya kok pada di sini. Ya. Aku gabung di sini dulu. Terus sekitar hampir 2 atau 3 tahun 2 atau 3 tahunan aku baru pindah ke sini. Jadi sekitar kalau nggak salah 2008 atau 2009 aku baru menjadi warga GKJ Patalan Pepantan Bundong dulu gitu. Nah, nek Mas Jafet ini lagi 3 tahun lho iki neng kene. Kok andang hafal banyak hal itu, banyak nama lah minimal. Tips dan trik gitu ya. Atau emang Mas Jafet punya kemampuan tersendiri untuk hal itu? Kalau kemampuan atau tidak saya tidak tahu ya Mas. Hanya di gereja yang dulu GKJ Tanjung Tirto, itu saya itu setiap hari Minggu sama teman pemuda remaja ada usaha dana parkir. Dan teman saya itu juga heran, plat nomornya dari setiap jemaat itu apal. Ketika di jalan ketemu papasan aja nggak ketemu papasan gitu, terus nanti di hari Minggunya ketemu di gereja. Jenengan wingi tenan iki. Aku ini ketemu Pak iki lho. Kok ngerti pelatih iki ini? Sama seperti di kantorku ada namanya Mas Juli juga. Yeah. Mas Juli itu sekarang ini ekspedisi, jadi bagian kirim-kirim barang gitu. Apa? Dia kegiatannya kan gerejanya di Sawo Kembar di Kondokusuman depannya itu sering menjadi petugas parkir di gereja. Apa semua nomor plat kan teman-teman itu ganti motor aja apa ya. Orang astaga keren, namanya Mas Yuli itu. Saya salut sama beliau itu. Mas Jafet ternyata gitu juga ya. Dulu ya, dan sekarang lah kalau waktu berproses menjadi pendeta ini di Pundong, dulu sebelum jadi pendeta, setiap saya ketemu atau kunjungan di rumah jemaat, saya tulis Mas di buku. Oh, berarti ada nulis juga. Ya, nulis terus saya oh Pak ini, oh ini namanya ini, oh Paknya yang itu, oh Ibunya yang itu, oh itu Mbaknya itu Masnya gitu. Oh ya. Memang juga cukup membantu. Memang budaya literasi kami buruk. Saya tuh males nulis. Begitu Mas. Iya. Jadi memang ditulis ya? Iya ditulis. Kalau pada waktu itu nggak tahu ya tanya. Karena kan kadang ada nama-nama di jemaat GKJ Pundong yang pada waktu itu mirip dan sama Mas. Ya betul. Contoh, boleh menyebutkan merek? Boleh, monggo. Pak Ratijo, Partijo, lalu Rajio. Nah itu kan nama yang mirip-mirip pada awalnya itu saya kebalik-balik Mas. Bu itu namanya ini tuh. Bukan itu yang Pak ini, ternyata beda orang. Iya. Sekarang bisa semakin ini itu. Apa aku sing nang kene suwe Pak Desopo ya Mbak Sopo ya iki ya Sopo. Kok ngeterke surat ini omahe ngendi cepat hafal ya. Terus akhirnya di sini sekarang tinggalnya belum punya rumah tinggal yang dari gereja, cuma disiapkan, cuma belum terrealisasi, belum yang resminya, masih di tempat yang sementara itu nggak? Sementara. Oke, terus seringnya kami jajan angkringan. Oh iya, lebih seringnya jajan angkringan karena banyak ngobrol, bahkan sempat buat grup ya. Sekarang vakum karena banyak kegiatan aktivitas di gereja sudah besok mulai kita sidakkan jadukan kita
kepiake lagi ya. Tindakan lagi. Biasanya paling Januari nanti. Ya, agak longgar-longgar dulu ya. Grup nongki. Oke. Nek hal yang Mas Yafet senengi menjadi seorang pendeta. Nek kayak aku tadi kan, aku dulu sempat bercita-cita jadi pendeta karena pengen memberkati terutama pernikahan. Ya. Karena nggak tahu kenapa momen yang sangat kanu ya. Nggak tahu kenapa pengen itu adalah momen pengen memberkati pernikahan, itu adalah momen yang tak pengen banget. Apalagi pernikahannya mantan. Waduh. Iya, kayak itu loh, kayak apa kalau nggak berkati kamu jadi apa gitu. Aduh. Apa itu? Bagus itu. Jujur dari lubuk hati yang mana pernah kepikiran gitu. Aku punya mantan terus tak berkati pas pernikahannya itu kayak wah, kamu tanpa saya tidak ada artinya. Keren itu motivasi deh. Tapi mungkin Tuhan tahu segala motivasi buku, jadi saya tidak diizinkan jadi pendeta. Nah, Mas Yafet sendiri? Iya. Apa tadi benar Mas? Aku jadi ahli. Hal apa yang wah aku jadi pendeta tuh aku pengen gini gitu. Nah aku tadi kan kepengen memberkati Mas Yafet, ada yang dipingin apa gitu. Apa ya Mas ya? Mana kalau perjamuan kudus sudah biasa. Bukan itu sih, cuman lebih kepada apa ya? Memang berangkat dari kenapa kok dorongan dari orang pihak luar tadi, orang dalam sih, dorongan dari orang tua, katakanlah orang tua. Orang tua itu kepingin supaya anaknya nanti salah satu di antaranya ada yang mengangkat derajatnya orang tua. Karena orang tua kan koster dan jualan tadi, kepingin lebih dari mereka anaknya itu. Gitu. Nah, jadi kalau dikatakanlah motivasinya apa kok nanti ya bagi saya ketika saya memberikan hidup yang berdampak bagi orang lain Mas. Terlebih tadi Mas Andi juga mengatakan menjadi orang yang dilihat banyak orang dan diharapkan juga jadi teladan contoh, itu kayaknya aku ki bakal diikuti banyak orang. Kan rasa yang sangat betul. Saya dari apa latar belakang yang tadi, terus kemudian muncul menjadi orang yang akan ditut wingking, yang akan diikuti, begitu sih Mas. Jadi ada perasaan yang bahagia, bangga, tapi juga di sisi lain tadi itu. Tapi pas pakai toga gitu kan, ya, itu sumuk Mas. Mesti gobias toga itu keren. Nah, nek anu sendiri Mas Yafet ini berapa bersaudara sih? Saya 4 bersaudara. Saya bersaudara? anak nomor 2. Oh, nomor 2. Kalau orang Jawa dulu bilang gilir kacang. Apa tuh? Cewek, cowok, cewek, cowok. Gilir kacang. Adiknya Mas Yafet berarti? Yang adik persis cewek, terus adik yang ragil lagi itu cowok. Masih sekolah juga? Sudah selesai semua, sudah bekerja semua. Mantap. Ya setidaknya meringankan beban orang tua. Nah, kalau nama sendiri, Mas Yafet itu dulu pernah tanya ke bapak atau ibu untuk kenapa aku diberi nama itu? Saya dulu pernah nanya namaku tuh katanya, nah Andi itu salah satu, nggak tahu ya benar atau enggak ya. Cuma pernah sebenarnya kalau nggak salah Andi itu salah satu keturunan raja di mana gitu, pokoknya gelarnya itu Andi. Bayu itu angin, Prabowo itu berwibawa. Makanya saya tuh tubuhnya wibawa. Kalau ke angin. Masuk angin. Nah, Mas Yafet sendiri ada ini enggak ada? Karena kalau Yafet itu kan nama di Alkitab ya ada. Ya, anaknya Nabi Nuh. Oh iya, Syekh Yafet ya. Iya, betul. Kalau Kristen sendiri itu kata orang tua saya sih itu Kristen. Iya. Kalau Hadi itu nama almarhum Simbah Kakung. Oh. Iya. Jadi
Masadi. Gitu. Tidak ada yang sih, maksudnya yang spesial dari nama itu, tetapi meskipun tidak spesial tapi saya yakin nama yang sudah diberikan itu wah pasti ada makna yang spesial. Itu aku pernah ke sana sekali, ke tempatnya Mas Yafet. Waktu itu sebelum, tadi udah diceritain ya, sebelum pemilihan, jadi setuju atau enggak setuju. Tuh. Oke, terus inilah, kita ngomong-ngomong soal masa depan ya Mas. Waduh. Nah, aku biasanya sering nanyain ini ke teman-teman gitu. Iya. Goalsnya Mas Yafet besok apa sih? Pengen apa sih? Waduh, berat. Karena kalau pendeta kan ini ya Mas ya. Iya. Ya long life ya, maksudnya Betul. ketika Mas Yafet pensiun pun nanti itu masih melekat dan masih bertugas juga. Betul. Walaupun tidak seintens ketika masih aktif ya. Betul. Ya. Itu apa? Setia. Wasik. Kalau itu jelas ya. Tapi yang jelas begini. Saya kan di GKJ Pundong kan pendeta pertama. Oh ya, wah, keren. Biasanya kalau akan terukur sebagai sejarah itu ya. Dan buatkan patung. Dan biasanya kalau yang namanya pertama itu kan akan membuat apa ya, tinggalan yang nantinya harapannya bisa diteruskan, bisa dikembangkan oleh generasi pengganti saya. Jadi yang dipakai patokan itu biasanya yang pertama, gitu. Jadi harapan ke depan, cita-citanya saya nanti, ya saya mampu meninggalkan hal-hal yang baik di sini untuk diteruskan. Ya betul, diteruskan untuk generasi setelah saya nanti. Ya. Begitu. Itu juga cita-cita yang berat. Kami mendukung. mendukung saya. Tapi dukungan dari Mas Adi dan lainnya itu juga penting bagi saya, Mas. Iya, jelas. Karena itu musik tanpa saya, waduh, sombong ya tadi nih. Tapi nggak masalah. Akapela. Enggak ding, saya sombong ya Tuhan. Nah, terus ada rencana ini nggak Mas? Apa? Sekolah lagi untuk menambah ilmu teologinya? Dari awal ketika masuk di sini, dan itu pun sebenarnya juga sudah ada pertanyaan juga Mas dari petinggi gereja. Betul, dari petinggi gereja. Besok kapan-kapan kalau ada sekolah lagi Pak Pendeta, tapi saya langsung menjawab Mas, enggak mau. Karena aneh kan ya. Biasanya kalau ada ya, biasanya kalau orang diberi kesempatan terus ya mau. Kalau saya enggak, kebalikannya. Saya enggak mau. Karena saya mau fokus melayani, mengurus jemaat dan lain sebagainya. Karena sekarang pun ilmu bisa diupgrade dari mana saja ya Mas ya. Betul. Dengan kita ngomong dengan orang lain, dengan apalagi internet sekarang sebegitu mudahnya. Tidak sesusah melupakan Rehan. Gitu sih Mas. Jadi enggak mau. Jadi pengen fokus saja pelayanan. Ya. Apalagi boleh dibilang gereja kita kan gereja di desa ya Mas. Ya. Dan puji Tuhan kita warganya lumayan banyak yang memang betul. Kalau boleh dikatakan perlu diperhatikan secara humanis, secara ini. Betul. Nah, dari ini sendiri, dari apa ya? Dari tadi ya, yang misal dalam jangka dekat pengen apa gitu, pengen membuat sesuatu apa di gereja ini, semacam gebrakan gitu ya. Gitu. Yang jelas dari setiap kegiatan bersama-sama dengan teman-teman, utamanya pemuda remaja sih Mas, itu kepingin membuat sesuatu yang bisa dikerjakan teman-teman agar supaya untuk memfasilitasi mereka sih Mas. Kadangkala tersalurkan betul gitu ya. Ya betul. Itu kan juga karena bagaimanapun juga nantinya juga
mereka kan yang akan menjadi generasi penerus gitu loh, yang akan apa ya ngopeni gereja, memikirkan gereja, mengembangkan gereja. Makanya teman-teman pemuda remaja dipersiapkan. Jadi ya karena memang Mas Yafet juga masih menjadi pendeta termuda di Klasis Yogyakarta Selatan juga ini untuk sama anak muda oke masuknya gitu lah ya. Seumuran lah. Mengharap Anda supaya tidak dipanggil bapak. Tapi bahkan teman-teman pemuda remaja tuh lucu Mas. Kenapa? Yang lain Pak, ada sih teman-teman pemuda remaja yang Pak gitu. Tapi kebanyakan dari mereka manggilnya Mas itu. Ya, saya senang sekali. Saya juga masih dipanggil Mas. Kecuali dalam beberapa forum resmi sudah dipanggil Bapak. Ya memang sudah Bapak. Mau gimana lagi? Ya oke. Terus apa lagi ya? Anu ya Mas, besok kita bikin konten ini ya. Tausiah. Wah, apa ya tausiah? Apa istilahnya, kita bikin apalah video-video pendek atau apa, kita diskusi tentang apa diskusi gitu ya. Tentang Kristiani, kayaknya keren banget itu. Nanti suatu saat ya Mas ya. Berarti pakai tema ya? Iya. Nanti modelnya per tema toh? Oh, betul. Keren. Ya gitu dulu teman-teman malam hari ini. Terima kasih banget Mas Yafet buat waktunya. Mas Andi. Tadi kami habis rapat di gereja, terus kebetulan tadi skansenan ya tadi bawa alat, terus Mas nanti habis latihan ngonten ya. Menyenangkan sekali. Terima kasih Mas Yafet buat waktunya. Sama-sama. Tujuanku bikin video ini seperti yang tak sampaikan di video-videoku itu adalah untuk mendokumentasikan teman-temanku, orang-orang di sekitarku, biar nanti ketika baru ada iklan teman-teman ambil jembitan jadi agak baru. Nah itu tujuanku seperti biasa untuk mendokumentasikan teman-temanku, untuk membuat orang lain tahu bahwa oh Diko ini kancane kae. Aduh keren. Lebihnya tuh ya biar Dinar nanti tahu oh bapakku tuh mainnya sama ini. Temannya bapakku tuh ahli di bidang ini, ahli di bidang ini. Jadi buat Binar juga ya? Binar juga. Investasi masa depan. Semoga bermanfaat. Oke, segitu dulu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih Mas Yafet buat waktunya. Sama-sama Mas Andi. Terus teman-teman jangan lupa subscribe video ini. Terus beri komentar masukan biar opo videonya kelamaan, opo saya bikin video panjang-panjang isinya wong ngobrol, tapi nggak masalah. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil. Ya. Betul. Terus semoga tiap Jumat jam 10 aku bikin video baru buat teman-teman semua, entah apapun itu, entah video makan-makan, video ngobrol. Nah itu ya teman-teman. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih.